Kamu semalam ngelindur lagi, jawab sang ibu. Ngelindur gimana, Bu? Tanya Rudi mendekat. Mereka pun mulai memberi penjelasan singkat tentang itu. Perihal teriakan Rudi semalam dan ditemukannya tubuh yang sudah tergeletak di antara ruang tengah dan ruang tamu. Rudi tertegun sejenak mendengar cerita itu, dan ia pun kini mulai menceritakan argumennya. Enggak, Pak, Bu, semalam saya lihat setan, jawab Rudi setelah menceritakan beberapa urutan kejadian semalam. Namun ayah dan ibu malah menanggapinya dengan gelak tawa. Alah, jangan aneh-aneh kamu itu, Rud. Hantu di sini sudah tidak ada, jawab sang ayah sambil merangkul Rudi dan mengajaknya berjalan menuju ruang tamu. Dulu waktu Bapak kecil, memang katanya ada kakek tua berbaju hitam yang sering loncat-loncat di dalam rumah ini. Bapak juga pernah lihat sendiri, tapi Bapak lupa ingat sih, soalnya itu dulu banget, waktu Bapak masih umur 4 atau 5 tahunan gitu, ucap sang ayah sambil mengajak Rudi duduk di ruang tamu. Ayah pun mulai mengecilkan suara bicaranya dan berkata membisik kepada Rudi. Kalau kamu mengalami dan melihat sesuatu di rumah ini, ceritakan sama Bapak saja ya, jangan sama ibu, nanti ibumu takut, kata ayah berbisik pada Rudi. Dalam kegamangannya, Rudi pun mengangguk. Jadi Bapak percayakan apa yang dilihat Rudi? Ucap Rudi pelan. Percaya, udah biasa itu, jangan takut, jawab ayahnya seraya bangkit dan berjalan ke arah ruang belakang. Rudi mulai beranjak dari tempat duduknya, berjalan keluar rumah untuk menghirup udara segar di pedesaan ini. Tampak aktivitas orang-orang berlalu lalang melakukan kegiatannya. Pagi Mas Rudi, ucap seseorang pria parubaya yang lewat di depan rumah. Iya Pak, pagi Pak, jawab Rudi sambil tersenyum dan mengingat-ingat siapa nama orang itu, yang ternyata adalah Lek Pawiro, pengurus ladang milik mendiang kakeknya. Maklum, baru kali ini Rudi bangun pagi dan saling sapa dengan beliau. Tidak selang beberapa lama ibunya keluar sambil menenteng tas belanja, diikuti oleh ayahnya yang tampak mengeluarkan sepeda motor. Mau kemana? Tanya Rudi dengan wajah sayupnya. Mau belanja ke pasar, besok kan mau mendak Mbak Kakung, ucap sang ibu sambil bersiap naik sepeda motor bersama ayahnya. Mendak adalah tradisi Jawa untuk memperingati hari kematian seseorang. Biasanya dilakukan dengan acara doa bersama. Oh, anggap Rudi sambil mengangguk. Ayah dan ibu pun pergi ke pasar. Rudi yang melihat matahari sudah semakin menyilaukan matanya pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah. Buat kopi enak juga nih, ucap Rudi sambil berjalan menuju dapur. Seraya meracik kopinya, Rudi menyalakan sebatang rokok. Dipandanginya pekarangan belakang rumah yang terlihat dari jendela dapur. Tampak angka 1955 di atas pintu gudang yang memang terpisah dari bangunan rumah ini. Betapa tuanya rumah ini, batin Rudi seraya mengambil cangkir kopi yang selesai ia buat dan berjalan ke depan untuk bersantai di ruang tamu. Pintu depan tampak sedikit terbuka dengan gulungan koran yang menyelip di sela bawahnya. Mbak Kakung ini udah 2 tahun gak ada, masih aja langganan koran. Siapa yang bayar? Batin Rudi sambil mendekat dan mengambil koran pagi itu. Bajuragan muda, Rudi membaca koran itu sambil mengisap rokok dan menyesap kopi hitam. Nikmatnya hidup ini, batin Rudi bercanda sambil menirukan gaya duduk mendiang Mbak Kakung. Rudi membaca lembar demi lembar koran itu
hingga lupa rokoknya yang habis terhirup angin. Baranya menyentuh ujung jemarinya. Brengsek, ucap Rudi spontan yang merasa terkejut kepanasan. Rudi yang mengibaskan jemarinya seketika terdiam ketika bau rokok kemenyan. Tiba-tiba tercium menyelinap di hidungnya. Seketika ingatannya kembali ke kejadian tadi malam. Rudi menoleh ke kanan dan ke kiri. Suasana tampak sepi. Masa pagi-pagi gini sih? Batin Rudi yang sebenarnya agak merasa ketakutan. Hingga pintu pun diketuk. Tok, tok, tok. Kula nuwun. Terlihat Lek Pawiro yang langsung masuk ke dalam rumah dengan menenteng setan dan buah pisang. Mas Rudi, Bapak sama Ibu kemana? Ucap Lek Pawiro dengan senyum khasnya. Lagi ke pasar Pak, belanja. Jawab Rudi dengan sedikit terbata. Bawa masuk saja Pak, itu pisangnya. Ucap Rudi lagi mempersilahkan. Sekejap Rudi lupa dengan hal ganjil yang baru saja ia alami. Ia pun dengan ramah mengajak Lek Pawiro untuk duduk bersama dengan dirinya di ruang tamu itu. Sini Pak, rokok-rokok dulu. Ucap Rudi basa-basi. Enggak Mas, saya udah enggak ngerokok. Suka sesek kalau ngerokok. Sebenarnya pengen sih, tapi enggak lah. Jawab Lek Pawiro sambil sedikit tertawa. Gimana? Di sini kerasan toh Mas? Timbal Lek Pawiro. Dikerasan-kerasanin lah Pak. Rumah ini terlalu tua. Nggak cocok buat saya. Besok kalau saya sudah dapat kerja, paling saya tinggal lagi di kota. Ucap Rudi menjawab itu. Harus kerasan Mas. Jenengan itu lahir di sini loh. Di rumah ini. Lawang hari-hari sampean saja dikubur di sini. Masa ndak kerasan tinggal di sini? Memang dulu setelah 2 bulan jenengan sama bapak ibu pindah ke kota. Tapi kan tetap saja jenengan itu asli orang sini. Canda Lek Pawiro seraya tertawa. Rudi sedikit tersenyum dan tertarik dengan arah pembicaraan itu. Namun ketika ia ingin berbicara dan membuka mulutnya, tiba-tiba terdengar suara dari ruang tengah, dan mereka tentu familiar dengan suara siapa itu. Lek Pawiro tampak terdiam dan melirik ke arah Rudi yang juga terlihat tercengang. Siapa itu? Ucap Rudi pelan. Lek Pawiro tidak menjawab, hanya menggelengkan kepala saja dan bangkit beranjak, berjalan menuju ruang tengah di mana suara itu tadi berasal. Namun belum genap 4 langkah, Lek Pawiro berjalan. Suara itu muncul lagi. Sontak Lek Pawiro menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Rudi yang juga kini berdiri mengikuti langkah Lek Pawiro. Dengan penuh ketegangan, mereka yang sempat terhenti kini kembali melangkah. Lek Pawiro mengendap dan mengintip di pinggir gawang pintu, perlahan memajukan badannya dan masuk ke ruangan tengah itu. Tidak ada siapapun di sana selain sisa-sisa bau asap rokok kemenyan yang berkutat di ruangan itu. Rudi yang juga kini ikut masuk di ruangan itu tampak tercengang, kebingungan. Mbak Kakung, panggil Rudi yang mulai terbawa suasana. Itu bukan Mbak Kakung, timbal Lek Pawiro dengan wajah yang serius. Tapi itu tadi kan suaranya Mbak Kakung, ungkap Rudi dengan nada yang ragu. Pak Dimejo sudah meninggal Mas, jangan mengada-ngada, kata Lek Pawiro. Setelah beberapa saat mereka berdua berkutat di ruangan itu, mereka pun kini kembali keluar dan duduk di ruang tamu untuk menjernihkan pikirannya. Nafas Lek Pawiro tampak ternganga. Berulang kali ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Kenapa Pak? Nggak apa-apa kan? Tanya Rudi yang mulai ketakutan. Nggak apa-apa kok Mas, cuma kaget saja, jawab Lek Pawiro. Itu setan ya Pak,
Setan kok muncul siang-siang ya?